Kita lanjut ya. Jadi ini adalah sindrom dari ansietas atau kecemasan ya. Sehingga kita kalau ada jamaah yang mengalami gejala-gejala ini, kita kumpulkan, oh kok sindromnya kok lengkap gitu ya. Dan ini terjadi setiap hari membuat dia merasa menderita gitu ya. Kemarin itu ada salah satu jamaah itu bukan lansia, sebenarnya beliau belum lansia ya, tapi mulai awal tuh memang merasa tadi khawatir, jangan-jangan nanti pas kegiatan inti ya Armusna itu aku nggak bisa optimal ya, karena beliau sering memang dari awal tuh ketika belum berangkat juga sering cemas gitu, jadi asam lambungnya sering tinggi, sering nggak bisa tidur. Akhirnya benar yang terjadi ya, beliau jadi nggak bisa tidur malam, terus khawatir gitu. Nah kemudian kan sebenarnya dengan ibu ya, dengan istri gitu, terus jadi tukar-tukeran kamar gitu bisa kalau di Mekah ya, karena ada yang untuk berdua-dua, akhirnya didampingi oleh istrinya ya, kemudian petugas juga mendampingi ya, diajari relaksasi, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain. Nah akhirnya juga diberikan dibantu dengan farmakoterapi, tapi hanya beberapa hari, hanya waktu singkat. Alhamdulillah kondisinya kemudian fit ya, dan bisa melaksanakan Armusna dengan sempurna gitu ya. Jadi belum sampai dilakukan dah khawatir duluan. Nah inilah khasnya orang cemas ya, karena dia jangan-jangan sehingga akhirnya menjadi sinyal bahaya ya, hati-hati loh kalau kamu nggak bisa ini. Nah kemudian muncullah sindrom ini ya. Jadi bisa terjadi ya, beberapa jamaah itu mengalami itu, dan insya Allah bisa kita dampingi ya. Nah kalau kembali pada teori kan ada internal faktor, eksternal faktor. Sekali lagi ya, pada semua gangguan cemas saya kira untuk faktor-faktornya ini sama ya, multifaktor. Hanya khusus untuk kondisi jamaah haji, maka faktor eksternal lingkungan, nah itu yang lebih khas ya, karena tadi perubahan lingkungan. Kalau kebanyakan tadi jamaah itu lansia itu sebenarnya paling menyukai ada di rumahnya sendiri. Itu kita sering melihat lansia itu dibawa anaknya, nggak mau karena memang nyamannya itu ada di lingkungannya sendiri, sudah beradaptasi di lingkungan sendiri, sehingga ketika berpindah lingkungan ya bisa muncul ya, terkait makan ya, kadang-kadang terkait jauh dari keluarga, terkait dengan suhu, terkait dengan macam-macam, itu bisa menjadi pemicu dari kecemasan ini. Nah obatnya ya, kalau kita mau bicara tentang farmakoterapi pada cemas itu ada anti ansietas, tapi sekarang justru first line yang sering dipakai untuk ansietas itu adalah antidepresan SSRI. Jadi di antaranya fluoxetine ya, itu bisa menjadi first line pilihan utama pada tata laksana farmakoterapi pada gangguan cemas ya. Jadi sekali lagi belum tentu pasien langsung atau jamaah langsung membutuhkan farmakoterapi. Kita bisa mendiskusikan ya dengan psikiater yang ada di BPIH, apakah pasien ini sudah membutuhkan farmakoterapi atau bisa diupayakan non farmakoterapi dulu gitu ya. Seperti misalnya pasien yang saya contohkan tadi ya, jamaah yang saya contohkan tadi, dia hanya membutuhkan benzodiazepin ya, waktu itu alprazolam itu kita ambilkan di BPIH, itu dia hanya minum nggak sampai 1 minggu, 5 hari sekitar ya, minum 5 hari mereka sudah bisa tidur. Kemudian kita dampingi ya dengan suportif terapi, dengan relaksasi, alhamdulillah kemudian dia baik. Kalau memberikan alprazolam 5 hari itu kan sebenarnya kita tidak sedang farmakoterapi untuk gangguan cemas ya, karena kalau farmakoterapi gangguan cemas itu kan waktunya panjang, tapi ini kan hanya 5 hari, jadi kita mengambil efek
sedasi, jadi dia tidurnya menjadi terbantu, dan relaksan otot ya, dia lebih rileks. Nah, non farmakoterapinya justru yang kita kedepankan ya, sehingga dia baik. Jadi untuk memberikan farmakoterapi yang sesuai protokol lengkap ya, dosis lengkap, waktunya sesuai ya, itu tidak selalu harus diberikan pada gangguan cemas. Jadi pada jamaah haji bisa jadi kita juga tidak selalu sudah membutuhkan farmakoterapi untuk mengatasi cemasnya, tapi mungkin bisa membantu terapi-terapi jangka pendek ya, dengan menggunakan benzodiazepin ini untuk membantu efek-efek singkatnya ya, sedasinya, rileksnya gitu. Nah, gini, kalau tadi adalah antidepresan sebagai tata laksana cemas ya, nah, kita juga mengenal ketika kita di blok kedokteran jiwa dulu ya, anti ansietas yang masuk dalam golongan benzodiazepin ya. Jadi kalau tadi secara efek langsung ya, efek jangka pendek, benzodiazepin ini kan cepat bisa dirasakan ya, karena dia juga ada efek sedasinya yang sangat dibutuhkan pada orang kondisi cemas ya, relaksan otot, dia kan ketegangan motorik, jadi enak banget kalau diberikan benzo yang ada relaksan ototnya gitu. Tetapi karena potensi adiktifnya lebih besar pada benzodiazepin, sehingga kita juga harus hati-hati kalau akan memberikan tata laksana cemas ini dalam jangka panjang ya. Kalau kita berusaha untuk benzodiazepin, kita menggunakan tidak lebih dari 4 minggu ya, maksimal 8 minggu gitu. Tapi kalau kita butuh yang jangka panjang, kita menggunakan SSRI lebih aman. Tapi sekali lagi ya, tidak selalu membutuhkan farmakoterapi jangka panjang. Golongan anti ansietas lain yang mungkin bisa diberikan adalah beta blocker ya, propanolol, klonidin. Ini biasanya diberikan pada gangguan cemas tertentu, seperti kalau paling banyak digunakan pada fobia sosial. Mungkin enggak, misalnya ada jamaah yang mengalami itu, bisa jadi ya, kalau memang dibutuhkan kita bisa memberikannya. Tapi sekali lagi ya, kita tidak selalu langsung membutuhkan farmakoterapi. Kita bisa mengoptimalkan non farmakoterapi dengan mengajari latihan pernafasan, relaksasi, hobi, rekreasi. Jadi hobi rekreasi itu kan merilekskan ya. Nah, ketika ada di sana itu kita jangan membayangkan hobi dan rekreasi itu yang sulit-sulit yang nggak bisa dilakukan ya. Memang harus memilih kira-kira apa hobi rekreasi yang bisa dilakukan di sana supaya tetap terjaga kondisi rileksnya. Kalau misalnya jalan-jalan, jadi kan sebenarnya disediakan bis dari hotel ke Masjidil Haram, tapi ternyata jalan dari hotel ke Masjidil Haram itu menyenangkan gitu ya, lihat berbagai orang dengan berbagai ya, kadang-kadang melihat kostumnya aja sudah bikin kita beda ya. Ada yang suka dengan bajunya yang meriah gitu ya, warna-warnanya nyeter meriah, ada yang selalu hitam-hitam dan sebagainya. Itu bisa juga menjadi sebuah rekreasi gitu. Jadi bisa merilekskan kita sambil jalan, sambil zikir, sambil menikmati perjalanan. Kadang kalau pagi itu sudah di sana itu kan orang tuh bersedekah itu seneng banget gitu ya, karena mereka bersedekah pada tamu Allah gitu. Jadi kalau pagi itu di sepanjang jalan tuh kopi, roti, kemudian nasi biryani. Kalau di kita itu ayam tuh sepotong gitu ya. Kalau di sana itu ayam tuh separuh, bukan sepotong. Jadi kadang mau maam aja nggak habis itu. Dan itu kadang-kadang kan hal-hal yang bikin, jadi bisa jadi sebuah relaksasi, rekreasi. Nah, ketika jamaah itu bisa diarahkan dengan baik, ya didampingi dengan baik, rileks, maka ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk membuat rileks ya, untuk memenuhi kebutuhannya, menurunkan hormon-hormon tegang ya, karena problem-problem jauh dari keluarga dan problem-problem adaptasi lainnya
ya. Jadi dari berangkat pun kalau kita ajari, mungkin kita sebagai dokter puskesmas itu memberikan leaflet tentang relaksasi, latihan pernafasan, kemudian mereka rutin melakukan, nanti pada saat di sana juga rutin, ini akan sangat membantu. Jadi tidak menunggu sakit dulu, tapi kita sudah dari awal melakukan antisipasi. Ya, harapannya kalau semua nyaman ya, sehat, maka ibadah bisa dilakukan dengan optimal. Kita sebagai petugas juga lebih nyaman ya, mendampingi, senang ikut ibadah ya, bolak-balik dorong ikut mendampingi tawaf pun senang, bolak-balik ikut bantu atau nganter lempar jumroh pun kita juga nyaman kalau jamaah kita semua dalam kondisi sehat, fisik maupun mental. Nah, jadi sudah 4 ya, demensia, delirium, demensia, insomnia, ansietas. Nah, sekarang yang kelima, salah satu gangguan jiwa juga yang bisa terjadi pada jamaah kita ya, yang harus kita persiapkan supaya kita bisa melakukan promosi, prevensi ya, terapi kalau memang dibutuhkan, adalah gangguan depresi. Ya, ternyata kalau dari referensi itu mengatakan bahwa lansia itu memiliki resiko depresi itu lebih tinggi gitu, karena banyak faktor ya, multifaktor. Ada faktor bahwa lansia itu kehilangan banyak hal gitu ya, anak-anaknya jauh, kadang-kadang pasangannya sudah nggak ada, teman-temannya jauh, harus kehilangan pekerjaan, pensiun dan sebagainya, kesehatannya juga turun, sehingga lansia itu memiliki risiko depresi lebih tinggi. Nah, kalau kita membahas secara umum jamaah haji, tidak hanya lansia ya, ketika berangkat itu tadi ya ada proses-proses adaptasi yang harus dilakukan. Nah, kalau dia lansia tentu memiliki resiko yang lebih besar. Nah, kita mengulang kembali ya, apa itu depresi yang dulu pernah kita pelajari ketika kita di blok kedokteran jiwa. Sama juga seperti gangguan jiwa yang lain yang tadi sudah kita diskusikan ya, bahwa tidak ada perbedaan kriteria diagnosis antara depresi yang kita pelajari di blok kesehatan haji ini maupun ketika kita belajar di blok kedokteran jiwa dulu. Nah, yang berbeda adalah tadi konteksnya ya, yang barangkali berpengaruh pada faktor eksternal dari pemicu atau faktor presipitan ya dari masalah kesehatan jiwanya, yaitu perjalanan haji. Kita ingat kembali kalau di dalam depresi ini ada 3 gejala utama dan 7 gejala tambahan. Kita sebagai dokter wajib hafal ya, kita nggak akan bisa menegakkan diagnosis kalau kita tidak hafal kriteria ini. Jadi kriteria diagnosis ini menjadi syarat mutlak ya, kita hafalkan untuk bisa menegakkan diagnosis. 3 gejala utama itu adalah moodnya disfori, sedih, murung sepanjang hari, kadang-kadang tanpa sebab yang jelas ya. Kemudian kehilangan minat, mau apa-apa nggak mau, nggak pengen ya, mudah lelah, kehilangan energi. Jadi kita bayangkan kalau jamaah kita mengalami depresi, kan sayang banget itu. Ya, dia harusnya di sana bahagia, menikmati ibadah, tapi yang ada sedih. Dia harusnya di sana tuh minatnya besar, pengen ke sana ya, kadang-kadang pengen ke masjid, pengen lihat ini, pengen ini ya, tawaf bolak-balik ya, ada yang rajin banget umroh sunnah gitu ya, walaupun sebenarnya masih ada beda pendapat gitu, tapi semangat banget. Ini nggak punya minat, nggak pengen ngapa-ngapain, hanya di kamar, kan sayang sekali ya. Kemudian tenaganya juga turun, energinya jadi cepet capek, baru sholat 2 rakaat aja udah capek, padahal pengennya sholat malam 11 rakaat, baru 2 rakaat udah capek. Padahal di sana itu seneng banget ya, habis tahajud 11 rakaat, nanti sunnah sebelum subuh, nanti sholat subuh. Habis sholat subuh itu pasti habis sholat wajib itu ada sholat jenazah. Jadi di sana itu ya salah satu amalan yang menambah gitu ya, ibadah kita tuh selalu setiap habis sholat wajib itu ada sholat jenazah ya.
dan itu kita utamakan gitu. Jadi habis itu sholat jenazah, habis itu zikir, sebentar lagi sudah syuruk, habis itu nanti kita bisa lanjut sholat duha. Jadi semangat banget. Nah kalau dia kehilangan energi, kehilangan minat, akhirnya nggak bisa melakukan itu. Jadi kita jaga betul ya supaya jamaah kita tidak mengalami depresi, sehingga ibadahnya bisa benar-benar menikmati dan optimal. Walaupun oke sih, yang penting yang wajib, yang rukun ya, tapi kalau kita bisa sunnah lebih banyak tentu akan lebih nikmat ya. Kemudian ada gejala yang hijau, lingkaran-lingkaran hijau itu adalah gejala tambahan, rasa bersalah, rasa tak berguna ya, kemudian pesimis, putus asa, tidak percaya diri, bisa nggak ya, apa aku mampu ya nanti menjalankan ini, lempar jumrohnya jauh banget, mampu nggak ya, jadi nggak pede, konsentrasinya turun, jadi kadang-kadang sering lupa ya, gangguan pola makan, nggak doyan makan, gangguan tidur, kadang sulit tidur atau sebaliknya tidur terus. Nah yang paling berat adalah ketika ada gagasan membahayakan diri sendiri. Jadi pada depresi berat itu bisa terjadi keinginan atau ide bunuh diri. Nah itu yang kita betul-betul jaga ya. Sebenarnya depresi itu kan ada ringan, ada sedang, ada berat itu ya. Mestinya ketika kita mendampingi dengan baik, bisa melakukan screening, bisa mendeteksi, kita berharap tidak sampai menjadi berat, sudah bisa kita dampingi dengan baik ya. Jadi mungkin yang sekarang banyak dipakai itu menggunakan SRQ ya, menggunakan self reporting questionnaire yang itu nanti akan bisa menjadi salah satu alat deteksi dini. Kalau nilainya di atas 6, kita mungkin menjadi warning untuk kita dampingi. Ini bukan alat diagnosis ya, tapi alat screening, sehingga kemudian kita bisa melakukan anamnesis lebih detail dan pemeriksaan status mental untuk benar-benar memastikan apakah jamaah mengalami cemas, mengalami depresi atau yang lainnya. Ya, jadi beberapa alat screening itu bisa dipakai kesehatan jiwa ya untuk jamaah yang akan berangkat dan menjadi sebuah bekal ya bagi kita sebagai tenaga kesehatan itu untuk mendampingi secara baik, tidak menunggu sampai berat, tapi kalau bisa sebelum menjadi klinisnya makin berat kita sudah bisa dampingi dan baik sehingga ketika berangkat ibadah itu bisa optimal ya. Jadi kalau gagasan bunuh diri itu terjadi pada depresi berat, nah kita berharap ketika jamaah haji itu bisa tidak sampai atau tidak ada yang mengalami depresi berat. Tetapi paling tidak kita sebagai petugas kesehatan itu memahami ini ya, memahami kriteria sindrom atau kriteria diagnosis depresi ini, supaya makin cepat kita bisa mendeteksi, memberikan pendampingan tata laksana yang baik, maka depresi ini bisa kita atasi lebih dini dan jamaah kita bisa melakukan ibadah dengan optimal, dengan bahagia ya. Orang depresi itu kan kehilangan hormon kebahagiaannya, makanya dia sedih ya, padahal pengennya ibadah itu bahagia. Nah kalau depresinya bisa terkoreksi, bisa didampingi dengan baik, hormon bahagianya ya, serotoninnya, endorfinnya, norepinefrinnya, oksitosinnya ya, itu bisa seimbang, maka energinya cukup untuk ibadah, minatnya untuk beribadah baik ya, bahagia menjalankan, optimis ya, percaya diri, makan tidurnya baik, maka insya Allah ibadah hajinya bisa dilakukan dengan lebih nyaman, optimal dan bahagia. Nah, sebagai dokter umum ya, kita juga harus memahami tentang ternyata depresi itu memiliki komorbiditas yang cukup tinggi dengan gangguan fisik atau penyakit fisik yang lain ya, sehingga kalau tadi kita jamaah haji itu banyak lansianya, kemungkinan memiliki diagnosis penyakit fisik yang lain, maka ternyata misalnya kayak di hipertensi itu ternyata 29% itu komorbid dengan depresi, epilepsi, stroke ya,
dan lain sebagainya seperti di dalam grafik itu ya. Ternyata depresi itu bisa menyertai penyakit-penyakit fisik kronik yang lain. Jadi kalau misalnya kita nanti mendampingi jamaah haji yang DM, kita juga harus perhatikan ya, bisa loh berkomorbid dengan depresi itu sampai 27%. Artinya 10 yang DM itu bisa aja 3 diantaranya depresi. Kita misalnya mendampingi pasien epilepsi itu 30% gitu. Nah, general populasi artinya masyarakat sehat pun, orang sehat pun tuh sampai 10%. Jadi jamaah haji kita itu memiliki kemungkinan depresi itu 10%-nya. Nah, sehingga kan kita kemudian harus berpikir program-program yang bisa menjaga ya. Kalau depresi itu ringan enggak masalah. Dengan pendampingan yang tepat ya, dengan strategi yang tepat itu juga akan membaik, tidak selalu harus pakai farmakoterapi. Dan biasanya di general populasi kita akan ketemu kasus-kasus depresi ringan, sedang yang dia ketika terdampingi dengan baik juga membaik tanpa harus selalu membutuhkan intervensi khusus ya. Tetapi kan kita kemudian harus berpikir program-program untuk menjaga mereka tidak masuk dalam kondisi depresi. Ada faktor pencetus, ada faktor seperti sama ya, seperti yang tadi ya, peristiwa-peristiwa kehidupan ya. Kemarin itu ya bagi yang meninggal, sebenarnya meninggal di tanah suci itu kan keberkahan ya, barangkali menjadi doa ya kita untuk meninggal di sana gitu. Tapi bagi yang mendampingi, jadi kemarin tuh ada yang ibunya lansia didampingi putranya yang masih belum lansia, usia produktif ya. Karena ya jadi putranya ini care banget terhadap ibunya yang lansia. Tapi qadarullah ya, ternyata si putranya ini tiba-tiba ada serangan jantung, jadi malah meninggal. Jadi yang meninggal tuh si putranya ini, ibunya yang lansia itu malah sehat ya. Tapi kita bisa bayangkan ya kesedihan, kedukaan ibu ini. Walaupun beliau itu ya bisa menghibur dirinya gitu. Oh, anakku diambil Allah di tanah suci gitu ya, di tanah para nabi, keberkahan. Nah, tapi tetap saja kan perpisahan, kehilangan itu luar biasa ya. Tapi untungnya tadi kalau di sana itu model kekuatan dukungan ya antara teman-teman satu jamaah itu cukup bagus gitu, sehingga kita kemudian jadi bergantian untuk mendampingi si ibu ini ya. Nah, putranya dimakamkan, terus ya kita bergantian mendampingi gitu, sehingga sampai pulang alhamdulillah kondisinya baik, sehat gitu. Tapi kan ini bisa menjadi faktor pencetus gitu kalau tidak kita dampingi secara baik. Mungkin faktor-faktor yang ada di slide ini secara keseluruhan ya, tidak hanya terjadi pada situasi ibadah haji, tapi kita bisa kontekskan ke sana ya. Obat-obatan tertentu kita sebagai dokter umum juga harus memperhatikan. Ternyata ada yang mencetuskan kondisi depresi, sehingga kita harus memperhatikan ya ketika pasien atau jamaah haji kita menggunakan ya obat-obat tertentu. Nah, tapi kita harus optimis ya bahwa di dalam depresi, kenapa banyak orang punya faktor pencetus, punya faktor predisposisi tapi tidak depresi? Karena mereka punya yang disebut faktor pelindung ya, protective factor. Nah, ini yang kita sebagai tenaga kesehatan harus kuatkan nih, bagaimana jamaah kita memiliki protective factor yang kuat. Apa itu protective factor? Di antaranya adalah dukungan sosial ya, jadi kekerabatan, kedekatan, dan ini sangat kalau di sana itu terbangun luar biasa ya. Kita yang kalau biasanya dari tanah air itu kan ada manasik ya, mungkin ada biro-biro haji atau organisasi misalnya Aisyah dan sebagainya itu punya kelompok manasik. Nah, itu biasanya dari setahun sebelum berangkat aja kita tuh udah kuat banget gitu ya, kekeluargaannya itu sudah sangat kuat gitu. Terbiasa dari awal mau berangkat tuh saling bantu, yang ngurus ini bareng-bareng. Nah, ini membuat kita itu faktor pelindung kita dari kondisi depresi, kuat banget kekerabatannya. Apalagi kalau sudah sampai sana ya, betul-betul salingnya itu kuat, pergi bareng, ibadah bareng ya.
Nah, sehingga harapannya dengan membentuk kekuatan kekerabatan ini ya, itu akan mendukung kita untuk tidak terjadi depresi. Kemudian kehidupan religius. Nah, tentu saja ini kalau terkait dengan jamaah haji ya, insya Allah persiapan tentang religiusitas ini sudah banyak disiapkan sejak awal ya. Kita bareng-bareng manasik, kita berdoa bersama dan sebagainya itu ya, memperbaiki ibadah. Di sana juga full pokoknya menikmati betul ya, benar-benar menikmati ibadah itu luar biasa di sana. Nah, ini semua menjadi faktor pendukung sehingga harapannya depresi bisa sangat kita minimalkan nih. Kemudian kemampuan seseorang di dalam memecahkan masalah ya, dan ini yang membuat seseorang tuh berbeda-beda, sama-sama menjalani ibadah haji, kelompok yang sama, temannya sama, fasilitas sama, tapi karena keterampilan orang di dalam memecahkan masalah bisa berbeda, sehingga bisa jadi ada yang berisiko. Tapi kalau kita memiliki keterampilan pemecahan masalah yang baik, insya Allah ini menjadi faktor protektif untuk seseorang tidak mengalami depresi. Nah, yang kita juga perhatikan adalah pola hidup sehat ini. Kalau masalah gizi seimbang, insya Allah di sana terjaga ya. Cuma masalahnya yang disediakan itu belum tentu ya, apalagi lansia ya, bisa memakan. Jadi kalau diperhatikan, kalau yang haji reguler ya, kita bicara haji reguler itu ya,